Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman. Episode ini kita berbicara tentang cinta. Di segmen ini kita ingin melihat bagaimana perwujudan rasa cinta manusia bisa terhijab dari pencarian kepada Tuhannya. Dan ini dengan sangat indah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui melalui cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ini, Mas Ed? Iya, ini cerita yang sangat luar biasa, memang salah satu favorit saya sejak kecil ya, memang. Karena buat saya ketika itu Nabi Yusuf adalah nabi yang mengagumkan ya, karena tampan gitu. Waktu kecil hanya sebatas itu. Tapi kemudian saya mulai memahami dari kisah-kisah beliau yang banyak. Di buku ini dikatakan bahwa awalnya kan Nabi Yusuf itu panjanglah ceritanya, tapi kemudian dia menjadi seorang budak bangsawan Mesir. Ya. Pejabat Mesir ketika itu menjadikan Nabi Yusuf sebagai budak. Pejabat Mesir ini namanya Potifar, punya seorang istri namanya Zulaikha. Entah bagaimana Zulaikha ini sangat terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf yang budaknya itu. Jadi bahkan Zulaikha ini selalu ingin mendengar keberadaan Yusuf ada di mana, sedang melakukan apa, dan dia memberi hadiah besar buat orang yang bisa menginformasikan itu. Tanpa malu-malu, istri seorang pejabat Mesir jatuh cinta pada budaknya, budak suaminya. Benar-benar mabuk kepayang. Benar-benar mabuk kepayang ketika itu. Ya. Ini jadi gunjingan masyarakat di sana ketika itu, bahwa istri seorang pejabat mereka jatuh cinta dengan budak suaminya sendiri. Gitu ya. Akhirnya Zulaikha ingin memperlihatkan saya tidak salah-salah amat gitu ya, jatuh cinta kepada budaknya. Dengan cara Zulaikha mengundang istri-istri bangsawan lain makan di rumahnya, dan pesta buah ketika itu. Zaman kita mungkin pesta rujak ya. Pesta rujak. Iya. Masing-masing diberi buah dan pisau. Ya. Kemudian sengaja ketika dalam momen itu Zulaikha memerintahkan Yusuf untuk lewat di depan mereka. Ternyata apa yang terjadi? Semua wanita bangsawan itu terpesona dengan ketampanan Yusuf. Mereka semua terpesona dan sambil terus mengiris buah itu. Sampai tidak menyadari bahwa mereka semua mengiris tangan-tangan masing-masing. Gitu. Nah, Zulaikha berusaha memperlihatkan bahwa dia tidak salah-salah amat gitu ya, karena budaknya seperti itu. Gitu. Nah, bertahun-tahun kemudian keadaan berbalik. Kita tahu ceritanya bahwa akhirnya Yusuf yang menjadi wazir, menjadi perdana menterinya. Dan Zulaikha diceraikan oleh suaminya karena skandal itu ya. Nah, suatu ketika Yusuf sedang bersama para pengawalnya jalan di kota, dia melihat Zulaikha yang ketika itu sudah jadi masyarakat biasa. Bukan saja masyarakat biasa, bahkan konon katanya sudah jadi peminta-minta. Dikatakan bahwa Yusuf sebenarnya ketika itu pun mencintai Zulaikha. Nah, sekarang Yusuf bilang, sekarang aku sudah bukan budak suamimu dan engkau wanita merdeka. Kalau engkau mau, aku akan menikahimu. Ya, kata Yusuf ke Zulaikha. Tapi apa yang dijawab Zulaikha? Tidak, katanya gitu. Dulu sebenarnya ternyata aku aku mencari sumber rasa cinta. Dan kecintaannya pada Yusuf hanyalah hijab dari apa yang dia cari sebenarnya. Sekarang dia sudah menemukan apa yang dia cari, sumber dari rasa cinta itu. Jadi dia sudah tidak membutuhkan Yusuf. Nah, artinya Zulaikha pun seorang pencari. Dia melihat sebuah sifat ilahiyah, keindahan ilahiyah dalam diri Yusuf yang seorang nabi. Dia mencintai itunya.
jejak Allah Ta'ala, bukan sosok Nabi Yusufnya. Itu contoh bagaimana cinta manusiawi bisa menghijab cinta yang lebih dalam sebenarnya. Demikian, Mas. Itu sebuah kisah yang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Terutama adalah bagaimana kecintaan Zulaikha kepada Yusuf itu sebenarnya adalah proyeksi dari kecintaan dia terhadap yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Benar. Ya. Proses itu yang saya pikir kita perlu angkat dan replikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, benar. Kira-kira ada aspek apa nih yang bisa kita angkat, Mas Heri? Kalau cerita itu kita proyeksikan ke dalam keseharian kita sekarang, kira-kira pesan apa yang paling penting untuk kita ingat? Kalau buat kalau kita naturnya adalah seorang pencari Tuhan, itu saya menyebutnya jejak Tuhan ya, tanda-tanda Tuhan itu akan membuat kita menoleh, terpesona atau apa. Ketika itu kita melihat misalnya dalam khazanah agama lain, akan ada saja yang membuat kita terpesona. Apakah dari kajian misalnya Alkitab, kisah kenabian bangsa Bani Israel, jejak-jejak Tuhan seperti itu yang tersisa di agama lain, itu tetap akan membuat hati kita secara natural tertarik. Kita tidak akan mudah menghakimi agama lain misalnya, karena biar bagaimanapun tidak mungkin agama lain jadi salah 100%. Gitu. Pasti ada sisa-sisa kebenaran di sana. Ketika hati kita menyala dengan jejak Tuhan dimanapun ya, di khazanah agama lain, di sains atau dimanapun, biasanya hati kita menyala. Kira-kira seperti itu, Mas Heri. Ya. Sahabat sekalian, kita akan lanjutkan diskusi ini dengan mencari tahu apa kaitan antara cinta dengan pengabdian atau ubudiyah, ya, peribadatan kita. Itu akan kita bahas setelah jeda berikut ini.